Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 13 Februari 2024 dengan Nasari Berita. Meskipun masuk zona merah erupsi, pelaksanaan pemilu di 2 desa terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat menggunakan 90 truk dan 10 kapal motor untuk mengantarkan logistik ke 900 tempat pemungutan suara TPS di wilayah tersebut. Bersama saya Lili Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Meskipun masuk zona merah erupsi, pelaksanaan pemilu di 2 desa terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Informasi ini dilaporkan langsung dari Flores Timur oleh rekan kami, Ferry Soo. Ferry, silakan laporan Anda. Ferry, silakan laporan Anda. Baik pendengar, kami akan mencoba menghubungi kembali rekan kami Ferry Soo yang saat ini sedang bertugas di Flores Timur. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara TPS rawan pada pemilu 2024. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan dan juga penghitungan suara. Informasi ini disampaikan Feranda Garus. Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam konferensi persnya menyampaikan terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi, namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator. Diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi kecuali daerah otonomi baru Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 3 hingga 8 Februari 2024 lalu. Jadi kerawanan tersebut menjadi acuan terhadap proses mitigasi pada saat ini. Jadi misalnya ancaman terhadap baik dari peserta pemilu, dari apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan di hari H dan juga di masa tenang, terutama di masa tenang ini. Ini sekarang sudah mulai distribusi logistik ke beberapa tempat, khususnya daerah-daerah yang agak sulit dijangkau. Dan sekarang telah dilakukan oleh teman-teman pengawas. Dan juga kami melakukan pengawasan tentang anti politik uang. Semoga patroli ini bisa meredusir praktek-praktek. Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis. Bawaslu juga akan melakukan kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Berdasarkan metaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS A. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. B. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melakukan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, jumlah, tepat secara jumlah, tepat secara sasaran, tepat secara kualitas dan waktu. Melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih
dan penggunaan hak pilih secara akurat. Untuk variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih yakni DPT yang tidak memenuhi syarat DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, indikator keamanan yakni riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, indikator kampanye yakni politik uang dan atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Keempat, indikator netralitas yakni penyelenggara ASN, TNI atau Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Kelima, indikator logistik yakni riwayat kerusakan, kekurangan atau kelebihan, tertukar dan atau keterlambatan. Keenam, indikator lokasi TPS yakni sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan atau pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, dan atau lokasi khusus. Yang terakhir, indikator jaringan listrik dan internet. RRI-ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, meskipun masuk zona merah erupsi, pelaksanaan pemilu di 2 desa terdampak bencana erupsi Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan sesuai jadwal. Ferry Soo melaporkan langsung dari Flores Timur. Ferry Soo, silakan laporan Anda. Walaupun masuk zona merah erupsi, pelaksanaan pemilihan umum di 2 desa terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur tetap dilaksanakan. Lokasi dimaksud adalah Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, dan Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura. Di Klatanlo terdapat 4 TPS. Di TPS 1 sebanyak 277 pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, TPS 2 sebanyak 285 pemilih, TPS 3 sebanyak 188 pemilih, dan TPS 4 155 pemilih. Untuk Dulipali terdapat 2 TPS dengan masing-masing 276 pemilih dan 279 pemilih. Kepala Desa Klatanlo Petrus Muda mengatakan pemilu tetap digelar di desa tersebut karena sebagian besar pengungsi telah pulang setelah pemerintah mengakhiri masa tanggap darurat. Tidak ada kendala dalam distribusi logistik serta pengadaan perangkat pemilu di desa itu. Sementara warga Klatanlo, Vincent Malun mengatakan banyak pengungsi yang kini menumpang di rumah penduduk di desa lain belum berani pulang ke Klatanlo. Mereka khawatir dengan erupsi yang hingga kini masih berlangsung. Pemukiman Desa Dulipali dan Klatanlo berada di paling dekat Gunung Lewotobi laki-laki. Jarak ke puncak tidak lebih dari 4 km, sedangkan zona bahaya yang ditetapkan minimal 6 km untuk sektor tersebut. Masyarakat diminta mengikuti rekomendasi dari pihak Gunung Api Lewotobi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki hingga 14 Februari 2024. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Afelinda Manggota Halan menjelaskan penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana alam setelah mempertimbangkan eskalasi aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Aflida menerangkan status transisi darurat ini akan berlaku 7 hari terhitung sejak 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Apabila masa transisi darurat ke pemulihan telah selesai atau terjadi peningkatan aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki dan memerlukan penanganan lebih lanjut, status dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau dapat dialihkan ke status tanggap darurat. Langsung dari Larantuka, Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat menggunakan sebanyak 90 truk dan juga 10 kapal motor untuk mengantarkan logistik ke 900 tempat pemungutan suara TPS di wilayah tersebut. Informasi ini disampaikan Rosa Dalima. Untuk di dropping ke pulau itu kurang lebih. Kepada RRI Senin sore, Ketua KPUD Manggarai Barat Krispianus Beda menargetkan semua logistik sampai di lokasi TPS sebelum batas waktu 13 Februari 2024 pukul 21.00 WITA. Distribusi logistik dilakukan di 12 kecamatan di mana 3 kecamatan merupakan wilayah yang berada di pulau-pulau yang tersebar di perairan Labuan Bajo.
3 kecamatan tersebut, kata Kris, meliputi Kecamatan Komodo, Boleng, dan Kecamatan Pacar. Terhitung per tanggal 12 Februari 2024, seluruh logistik untuk TPS yang ada di kepulauan telah didistribusikan seluruhnya. Untuk penropingan logistik pemilu 2024 ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, kita sudah memetakan atau mengkategorisasikan ada 3 kecamatan yang wilayah TPS-nya dalam desa itu ada di kepulauan, yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, dan Kecamatan Pacar. Nah, untuk armada lautnya kita sudah siapkan 10 untuk perahu motornya. Dan tadi pagi sudah dilakukan distribusi semuanya ke titik-titik itu. Lebih lanjut, Kris Beda kemukakan untuk Kecamatan Komodo ada 22 TPS di 5 desa yang berada di wilayah pulau, dengan total 144 kotak suara yang didistribusikan. Dia juga menambahkan pentingnya dokumentasi yang baik selama proses distribusi logistik hingga ke TPS. Kris mengajak semua pihak termasuk kepolisian dan panitia pengawas pemilu untuk membangun komunikasi yang harmonis demi memastikan logistik tiba di TPS dengan baik. Sementara itu, Kapolres Manggarai Barat AKBP Arisat Moko pada acara pelepasan pendropingan logistik berharap agar distribusi logistik pemilu berjalan dengan lancar hingga ke TPS. Dia menekankan pentingnya memperhatikan keselamatan seluruh pihak selama proses distribusi. Arisat Moko optimis jika distribusi logistik akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 semakin dekat dan juga warga yang memiliki hak suara dihimbau untuk mempersiapkan diri menghadiri tempat pemungutan suara TPS pada hari pencoblosan. Informasi ini disampaikan Lady Badin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lodewijk Frederik, menghimbau para pemilih untuk mempersiapkan diri menghadiri tempat pemungutan suara atau TPS pada hari pencoblosan di Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Lodewijk juga mengingatkan para pemilih untuk dapat memeriksa lokasi TPS mereka melalui situs resmi KPU dengan memasukkan nomor kartu tanda penduduk atau KTP. Dijelaskan Lodewijk, dalam hari pencoblosan terdapat batas waktu penggunaan hak suara bagi para pemilih. Bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, layanan akan tersedia dari pukul 7 hingga pukul 13 waktu setempat. Namun disarankan bagi pemilih DPT untuk datang antara pukul 7 hingga pukul 11 waktu setempat. Setelah pukul 11, pelayanan akan difokuskan kepada pemilih pindahan atau DPTB. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT ataupun DPTB tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik, mereka dapat dilayani mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu setempat selama stok suara masih tersedia. Besar harapan kami agar semua pemilih terutama yang sudah terdaftar dalam DPT ataupun belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB bagi pemilih pindah memilih agar nanti dapat mengunjungi TPS. Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, kami sarankan datang di TPS jam 7 sampai jam 11. Kemudian bagi pemilih pindahan, karena satu dan lain hal pindah memilih dari TPS asalnya dengan membawa surat pindah memilih dan tentunya kartu identitas KTP elektronik untuk semua pemilih, kami layani dari jam 11 sampai jam 1, sementara pemilih khusus yang belum terdaftar tadi hanya modal KTP elektronik datang ke TPS jam 12 sampai jam 1. Lodewijk Frederik juga menjelaskan terdapat perubahan dalam proses pemilu kali ini di mana para pemilih akan memilih anggota legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota atau Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, dan Presiden secara simultan. Setiap pemilih akan menerima 5 lembar surat suara untuk dicoblos. Diharapkan dengan petunjuk yang jelas dari KPU, partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2024 ini akan tinggi dan seluruh komponen bangsa dapat menjaga integritas demokrasi dan juga keamanan bangsa. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres ND AKBP I Gedengurah Joni MSH SIK MH pimpin apel
Pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pemilu 2024 yang ada di Kabupaten ND pada Senin 12 Februari 2024 pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya, Suima melaporkan. Bantuan tersebut Kapolres ND dalam amanatnya menyampaikan pemilihan umum pemilu merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak, yaitu 5 jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan antara lain Pilpres, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Dijelaskan, setiap penyelenggaraan pemilu serentak terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraan pemilu sehingga Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, khususnya di wilayah Kabupaten ND, terdapat 983 TPS dengan pemilih sebanyak 211 jiwa, dengan pelibatan personil pengamanan Polri sebanyak 405 personil, yakni PAM TPS sebanyak 327 personil, terdiri dari 35 personil BKO dari Polda dan 292 personil Polres ND. Pakor Pamatwil Kecamatan sebanyak 21 personil, patroli sebanyak 57 personil, yakni 28 personil BKO Brimo Polda, 1 personil Paping BKO Polda, dan 28 personil Polres. Sedangkan di Limas sebanyak 1.966 personil dengan dibantu personil TNI. Untuk anggota yang melaksanakan pengamanan TPS, tolong perhatikan kewajiban, tugas, dan larangan yang sudah diatur oleh Mabes Polri untuk setiap anggota yang melaksanakan pengamanan TPS. Ada beberapa tugas, kewajiban dan larangan yang sudah kita share, baik berupa buku saku, kemudian di dalam bentuk PDF yang bisa rekan-rekan download di handphone masing-masing, kemudian sudah diturunkan juga dalam bentuk TR, ya STR ke jajaran. Silakan para perwira, koordinator di masing-masing tempat untuk mengingatkan kembali rekan-rekannya. Hadir dalam apel pergeseran pasukan PAM TPS Pemilu 2024 diantaranya Dir Sat Samapta Polda NTT, Dandim 1602 ND, Wakapolres ND, dan Kisat Brimob ND, Kaban Kesbangpol Kabupaten ND, Kasat Satpol PP ND, Ketua Pengadilan ND, Ketua KPU ND, dan Ketua Bawaslu ND. Berita terakhir. Balai Taman Nasional Kelimutu beri bantuan kepada kelompok Tenun Ika Tasadam Balai Pata, Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Rovinus Wula melaporkan. Bantuan tersebut diserahkan oleh tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Pramo Risanto Esa MM usai kegiatan bimbingan teknis pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi pada Kamis 8 Februari 2024. Ketua Kelompok Sedam Balai Pata Desa Pemo Kecamatan Kelimutu Yovita Sinta Mara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Balai Taman Nasional Kelimutu dan anggota DPR RI yang telah membantu Kelompok Sedam Balai Pata untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif. Yovita menjelaskan bantuan sebesar 25 juta akan digunakan untuk menambah modal usaha kelompok serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi khususnya masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pada Balai Taman Nasional Kelimutu sudah membantu kelompok kami. Terima kasih banyak dari anggota DPR Pusat Komisi 4. Terima kasih banyak. Menambah kami punya kelompok. Menambah untuk membeli usaha, beli benang, tenun untuk menambah kami punya kelompok. Pendapatan. Yovita mengatakan jumlah anggota kelompok Sedam Balai Pata sebanyak 30 orang terdiri dari para ibu-ibu yang ada di Desa Pemo. Ia mengharapkan kepada pemerintah ke depan tetap memberikan perhatian untuk kelompok tani hutan termasuk kelompok tenun ikat Sedam Balai Pata yang ada di Desa Pemo dan kelompok lain di sekitar kawasan konservasi. Sementara Bergita Gani, salah satu anggota kelompok Sedam Balai Pata, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan merasa senang karena kelompoknya mendapat bantuan modal usaha. Bergita mengakui sebelumnya kelompok Sedam Balai Pata juga telah menerima bantuan dari pemerintah, Balai Taman Nasional Kelimutu, dan sudah ada hasil yang diperoleh dari bantuan tersebut. Kami sangat senang karena kami sudah menerima bantuan untuk Sedam Balai Pata buat beli benang,
tambah bagi-bagi ini pada sesama itu saja. Sudah ini ada contohnya juga ada. Ucapan yang sama juga disampaikan Mama Veronica Taro kepada pemerintah, yakni Balai Taman Nasional Kelimutu dan juga anggota DPR RI yang sudah memberi bantuan kepada kelompok tenun ikat yang ada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu. RRI Endorfinus pula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.